Banyak juga orang yang kehilangan waktu gara-gara pekerjaannya, waktu sama keluarga kurang, waktu sama keluarga hilang. Itu bisa saja karena pekerjaannya terlalu fokus, menjadikan pekerjaan itu hal utama di dalam hidupnya. Tapi sekarang Tuhan tidak hanya peduli tentang keselamatan kita, tapi Tuhan juga peduli tentang apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi pekerjaan kita. Karena itu tema kita hari ini doa dan hikmat dalam pekerjaan. Di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan tidak sedang marah Bapak Ibu. Tuhan tidak marah ketika kita kekurangan hikmatnya. Tuhan justru mengundang kita untuk kita meminta hikmat sama Tuhan tadi. Betul Bapak Ibu? Betul jemaat Tuhan terkasih? Iya. Tuhan menyuruh kita untuk meminta hikmat sama Tuhan. Jadi pertanyaan sekarang, kenapa sih hikmat itu begitu penting bagi kita? Begitu penting bagi orang-orang percaya? Begitu penting bagi hidup dan bagi pekerjaan kita? Kenapa penting hikmat itu? Kita lihat. Karena yang pertama, Tuhan tahu bahwa kita manusia itu terbatas. Tidak ada yang sempurna, betul? Siapapun kita, siapapun jabatan kita, dimanapun kita ditempatkan, mungkin bisa jadi kita adalah seorang pemimpin di pekerjaan kita. Tapi Tuhan tahu bahwa kita terbatas. Tuhan tahu kita sering bingung untuk mengambil satu keputusan. Apalagi keputusan yang sangat cepat yang harus kita ambil. Tapi Tuhan memberi solusi. Di sini Tuhan memberi solusi lewat firman-Nya. Mintalah kepada Allah. Jadi banyak orang meminta, bukan minta hikmat, tapi minta cuman berkatnya sama Tuhan. Minta uang gitu. Minta koneksi sama Tuhan. Minta jabatan. Kebanyakan dari manusia itu mintanya seperti itu sama Tuhan. Tapi sedikit sekali yang meminta hikmat sama Tuhan. Seperti Raja Salomo. Semua sudah dia miliki. Betul Bapak Ibu? Tapi yang paling utama yang diminta sama Raja Salomo adalah hikmat. Dalam pekerjaan kita pun harus meminta hikmat sama Tuhan. Anak-anak muda dalam pekerjaannya minta hikmat sama Tuhan. Anak-anak yang masih mahasiswa, yang masih sekolah pun kita mau minta hikmat sama Tuhan. Amin anak-anak muda? Amin. Memang kemampuan pada kita bisa membawa kita naik level. Jemaat Tuhan mungkin ada kemampuan yang dimiliki masing-masing. Ada yang pintar masak, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar dalam komputer, ada yang pintar main musik, betul? Tuhan beri kemampuan kita masing-masing. Ada yang pintar menasehati, ada yang pintar bercanda, buat orang ketawa, gitu kan. Tapi hikmat itu menentukan arah kehidupan kita lebih dari semuanya. Hikmat itu menentukan langkah hidup kita. Karena apa? Karena hikmat itu pasti tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk hidup kita itu selalu mengarah pada tujuan kepada Tuhan. Ada orang yang sangat pintar, tetapi karena satu keputusan emosional, dia bukan pakai hikmat, tapi pakai emosinya. Apa yang terjadi? Seluruh hidupnya rusak. Mengapa? Ya karena pintar itu belum tentu berhikmat, jemaat Tuhan. Banyak orang pintar betul, tapi belum tentu berhikmat. Karena itu kita perlu memahami satu hal yang penting. Bedanya kemampuan kita
Bedanya apa yang kita miliki, skill kita dengan hikmat yang Tuhan mau beri. Apa sih bedanya? Banyak orang yang punya kemampuan, apalagi di luar kita, banyak orang yang lebih dari kita, betul? Banyak orang yang lebih pintar mungkin dari kita, lebih pandai dari kita. Tapi tidak semua mempunyai hikmat. Mungkin kemampuan membuat kita bisa kerja saat ini. Mungkin yang kerja di tempat ahli-ahli komputer, karena kita pintar komputer, akhirnya kita bekerja di tempat yang bidangnya komputer. Karena kita pintar main musik, kita bekerja di bidangnya main musik. Betul. Tetapi hikmat, kembali lagi, hikmat itu menentukan arah hidup kita. Karena di dunia kerja, itu pasti ada tekanan. Di dunia kerja, pasti juga ada kebosanan. Pasti ada target yang harus dikejar. Pasti ada persaingan satu sama lain. Pasti membutuhkan keputusan yang cepat. Dan kalau hidup kita hanya dipimpin oleh ambisi saja, oleh kemauan saja, kita pasti kehilangan damai sejahtera. Jadi hikmat bukan sekedar tahu apa yang benar, tapi hikmat adalah kemampuan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan di waktu yang tepat. Itulah hikmat. Ada orang yang kerja keras itu siang dan malam. Pernah lihat jemaat Tuhan orang yang kerja keras siang dan malam gitu, tapi tetap tidak kaya-kaya. Rumah tangganya malah hancur. Karena apa? Waktu dia sebagai bapak tidak ada di rumah. Dia tidak ngayomin anak-anaknya. Dia tidak ada buat istrinya. Yang dipikirkan hanya apa? Uang. Pokoknya uang harus ada buat istri dan anak saya. Mungkin itu yang dipikirkan. Ya, uang memang perlu. Tapi tidak semua bisa dibeli dengan uang. Waktu bisakah dibeli dengan uang? Tidak. Jadi, kalau hidup kita tanpa hikmat, pasti akan kehilangan keseimbangan. Dan inilah realita yang banyak dialami oleh orang-orang hari-hari ini. Jadi banyak orang yang bekerja, yang melakukan pekerjaannya dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kecemasannya, dengan tekanan, dengan ambisi pribadi. Akibatnya apa? Dia mudah lelah. Akibatnya apa? Salah langkah. Akibatnya apa? Kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Karena manusia tidak bisa memikul bebannya sendiri, Bapak Ibu. Makanya setiap kita menjadi satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Sama kayak Bapa kita. Bapa Allah, Bapa Anak, Bapa Roh Kudus. Dan pekerjaan tanpa doa akan menjadi satu beban yang sangat berat. Ada orang mungkin kelihatannya di pekerjaannya itu baik-baik saja. Pernah Bapak Ibu lihat mungkin teman atau saudara, mungkin kita lihat itu baik-baik saja di pekerjaannya, tapi ternyata di dalam lingkungan pekerjaan itu adalah lingkungan yang tidak baik, tidak kondusif. Jadi apa yang terjadi dalam pribadinya, karena tidak punya hikmat, karena tidak berdoa,
pribadinya itu bisa terguncang. Mungkin di kantor bisa senyum-senyum sendiri gitu. Mungkin bisa, oh iya Pak, pagi gitu kan. Tapi pas dia di rumah, di kamarnya ternyata apa? Nangis, sedih karena tekanan yang sangat berat. Karena tidak tahu tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Tapi Tuhan tidak minta kita untuk berhenti, untuk bekerja. Tuhan itu pengen kita bekerja itu mengandalkan Tuhan, sama-sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi karena itu hal pertama yang harus kita miliki adalah next. Doa menjaga hati kita dalam pekerjaan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Kita aminkan firman Tuhan ini. Di dalam dunia kerja memang pasti banyak tekanan yang kita alami. Tetapi doa menjaga hati kita tetap tenang. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Kita bilang tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Amin. Kalau kita sudah bilang tidak ada yang mustahil sama Tuhan, apakah Tuhan tidak mampu mengubah karakter kita? Atau kita kotak-kotakkan mustahilnya Tuhan itu? Oh, Tuhan tuh mustahil bagi Tuhan tuh cuma untuk sakit aja. Cuma untuk hal-hal yang besar aja. Tidak. Tiada yang mustahil sama Tuhan, itu semua aspek hidup kita. Mulai dari sifat kita bisa diubah. Amin? Mulai dari hal yang kecil pun bisa diubah. Jika kita sulit untuk berdoa, maka sekarang minta sama Tuhan. Bantu saya Tuhan untuk saya punya waktu doa saya. Dan Tuhan pasti bantu. Amin? Amin. Berdoa itu menenangkan pikiran kita. Berdoa itu menjaga emosi kita. Memberi kekuatan yang baru. Jadi orang yang berdoa bukan berarti tidak punya masalah. Kita semua pasti punya masalah kita masing-masing, pergumulan kita. Tetapi orang yang berdoa tahu bahwa dia punya tempat untuk bersandar, yaitu Tuhan. Karena di dalam doalah kita mampu mencurahkan sejujur-jujurnya sama Tuhan. Mencurahkan segala-galanya sama Tuhan. Yang mungkin kita tidak bisa cerita sama orang lain. Yang mungkin kita tidak bisa ungkapin sama orang lain. Sama istri mungkin kita takut ungkapin. Istri takut ungkapin sama suami. Tapi sama Tuhan kita bisa ungkapin seluruhnya. Amin. Sejujur-jujurnya sama Tuhan. Berdoa artinya saat semua orang panik, orang yang berdoa dan dekat sama Tuhan tetap bisa tenang. Sesulit apapun, sesusah apapun tantangan yang ia hadapi. Saya percaya bahwa orang yang selalu berdoa berarti orang yang dekat sama Tuhan itu tetap bisa tenang menghadapi apapun. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan memegang kendali penuh atas semua situasi.
atas semua peristiwa. Mungkin di gereja kita, SDCC, mungkin kekurangan pemain musik, kekurangan singer. Tapi saat kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih orang-orangnya. Amin. Amin. Tuhan pasti datangkan pelayan-pelayannya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi karena itu doa tidak boleh jadi pilihan terakhir. Malah harus sebaliknya, doa itu harus jadi pilihan yang pertama, yang utama. Jadi kita selanjutnya berdoa bukan saat terdesak saja. Jadi banyak orang berdoa pada saat apa? Saat masalah datang, baru doa. Terus saat apa? Saat target di pekerjaan gagal, baru doa. Apalagi saat ekonomi lagi terguncang, baru doa. Apalagi saat relasi sama partner usaha rusak, baru doa. Doa itu enggak boleh saat terdesak, jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan mau doa itu jadi gaya hidup kita. Amin. Amin. Doa itu bukan sebuah alarm darurat. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Jadi mulailah doa sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita mau doa sebelum kita bekerja. Saya sangat suka waktu Bapak Gembala bilang, kalau kita punya toko, kalau kita punya usaha, kita buka pintunya terus bilang, dalam nama Yesus hari ini Tuhan, saya bawa usaha saya. Nah itu kan. Itu doa itu. Jadi saya sangat diberkati oleh itu. Karena saya pun melakukan itu, jemaat Tuhan. Waktu saya pertama kali menjadi seorang sales, jualan produk. Jadi saya disuruh pergi ke satu kota. Jadi ke kota Pekanbaru pada waktu itu. Saya tidak tahu kota ini seperti apa, betul? Saya baru pertama kali ke situ, terus saya hanya dikasih folder nama-nama konsumen pada saat itu. Jadi saya yang masih kurang pengalaman, saya yang masih kurang kemampuan, waktu tiba di kota itu, dari travel, saya injakkan kaki saya di kota itu, di dalam hati saya bilang kayak ini. Sama seperti Daud bilang waktu dia berperang lawan Goliat. Tuhan, mungkin pesaing saya datang dengan semua strategi yang ada. Mereka pasti lebih pintar dari saya. Mereka pasti lebih pandai dari saya. Tapi saya datang ke kota ini dengan nama Tuhan semesta alam, Yesus Kristus. Sertai saya Tuhan. Saya selalu bilang seperti itu kalau saya ditugaskan ke kota manapun. Menghadapi orang seperti apapun, saya akan selalu bilang itu di dalam hati saya. Tuhan, sertai saya bertemu dengan orang ini. Saya minta Roh Kudus sertai saya. Kenapa sih dikit-dikit seperti itu, Om? Ya memang orang Kristen harus seperti itu. Mengandalkan Tuhan di setiap waktu, di segala hal. Memang orang Kristen itu, orang percaya itu harus seperti itu, Bapak Ibu. Dan kemungkinan gagal ada. Tapi percayalah, waktu kita melakukannya, damai sejahtera itu ada di hati kita. Waktu Tuhan tuntun kita lewat doa, kita berdoa, percayalah saat kita melakukan pekerjaan kita, damai sejahtera itu ada. Kesukaan itu ada. Jadi kita melakukan pekerjaan kita benar-benar dengan baik. Tidak seperti orang yang terlambat masuk kerja. Gerasa gerusu, tidak mempersiapkan diri.
Kalau orang yang dekat sama Tuhan harus mempersiapkan diri, amin. Amin. Seperti datangnya kita ke rumah ibadah ini. Tidak boleh gerasa gerusu dari rumah. Harus kita siapin benar bahwa kita mau mengabdikan diri kita sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan tapi kita tidak siap. Kita mau datang sama Tuhan tapi kita tidak prepare di rumah. Kita mau ibadah loh sama Tuhan kita yang udah kasih kita semua hal sampai saat ini. Yang udah tolong kita. Tapi kita tidak siapin serius sama Tuhan. Masa seserius itu? Iya, harus seserius itu sama Tuhan. Sama Tuhan ya. Kalau sama yang lain terserahlah. Tapi kalau sama Tuhan harus seserius itu. Amin. Amin. Mari kita buka. Yang selanjutnya hikmat Tuhan menuntun keputusan kita. Mari kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat jemaat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amin. Lihat firman Tuhan udah ajarin semua hal. Akui Dia dalam segala lakumu. Firman Tuhan tegas berkata, akuilah Dia. Maka mulai saat ini kita lihat bagaimana kehidupan kita yang lalu. Kita harus selalu bertumbuh sama Tuhan. Amin. Kita harus meningkat sama Tuhan. Lihat, kalau kehidupan kita mungkin doanya cuma sekali dalam satu hari, mari tingkatkan doanya. Mari lebih intim sama Tuhan. Apa sih untungnya, Om, intim sama Tuhan? Waktu kita intim sama Tuhan, untungnya itu banyak. Apa untungnya? Kita tuh jalani hidup, walaupun mungkin kekurangan, tapi damai sejahtera Tuhan tuh selalu penuh. Bapak Ibu mungkin lihat saya sekarang ini sangat diberkati. Tapi dulu, saya pernah di satu titik, satu hari itu hanya pegang uang 5.000. Itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Saya pegang uang 5.000 satu hari. Bukan seperti sekarang ini, saya pernah di titik itu. Saat saya membuat satu kekonyolan di dalam hidup saya tidak berhikmat pada saat itu. Saya tidak berdoa pada saat itu. Saya mengambil keputusan dengan emosi saya. Saya keluar dari pekerjaan saya karena saya tidak setuju dengan apa yang ada di dalam pekerjaan itu. Saya keluar dengan tidak punya hikmat, dengan tidak menggunakan hikmat, dengan tidak berdoa. Dan hal itu konyol. Saya punya istri yang harus saya beri makan, saya punya rumah yang masih saya kontrak, saya punya kebutuhan yang harus saya bayar dan saya beli. Tapi saya buat kekonyolan itu. Karena apa? Saya tidak punya hikmat. Saya tidak berdoa. Akibatnya apa? Semua harta benda saya habis. Untuk memenuhi kebutuhan saya harus jual TV saya harus jual motor saya harus jual semua gitar-gitar saya. Hanya untuk makan, untuk bayar listrik, untuk bayar kontrakan. Jadi saya tidak pakai hikmat saya pada waktu itu. Saya tidak minta sama Tuhan hikmat pada waktu itu. Akhirnya apa? Kehidupan saya sangat sulit pada waktu itu. Siapa yang tahu? Saya dan istri. Saya tidak pernah ngadu sama orang tua saya. Saya tidak pernah ngadu sama mertua saya. Siapa yang tahu? Saya dan istri dan Tuhan. Saya cuma ngeluh sama Tuhan. Tuhan, saya sudah buat salah. Saya bilang, Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami sampai di mana Tuhan masa-masa sulit ini.
Waktu saya datang ke gereja, terus kita pujian penyembahan. Tapi waktu pujian, kita tepuk tangan dan bersorak-sorai, ya betul? Saya menangis. Saya nangis. Saya lihat istri saya nangis, Tuhan. Sampai di mana Tuhan? Sampai di mana Tuhan tolong saya? Kami beli beras itu pakai uang-uang receh, jemaat Tuhan. Kami ngais uang receh di rumah, di mana ada uang receh, kami kumpulin terus kami beli beras. Dan pada saat itu istri saya cerita, waktu datang ke toko kelontong itu, ibu itu bilang, kok tiap hari belinya pakai duit receh ya? Ternyata mereka sadar. Biasanya pakai duit kertas, ini duit receh. Bahkan sesulit itu hidup saya pada waktu itu. Itulah karena apa? Karena saya tidak tinggal di dalam doa. Karena saya tidak punya hikmat Tuhan. Jadi saya tidak mau mengulangi itu lagi, Bapak Ibu. Saya tidak mau mengulangi masa-masa itu lagi. Karena itu saya minta hikmat sama Tuhan. Karena itu saya berdoa sama Tuhan. Untuk selalu menjaga kehidupan saya untuk mengambil keputusan yang benar. Amin. Amin. Jadi hikmat itu pasti lebih dari kepintaran. Hikmat itu pasti lebih dari semuanya. Kepintaran mungkin bisa kita peroleh dari apa? Dari kita belajar. Belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari situasi yang kita hadapi. Kita punya pengalaman dan kita mungkin lebih pinter akhirnya, lebih pandai akhirnya, lebih banyak pengetahuan. Tapi hikmat itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Apa yang mungkin di depan yang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena kita punya hikmat sama Tuhan, punya hikmat dari Tuhan, kita akan mampu lewatin itu. Hikmat akan menolong kita memilih jalannya yang benar. Amin. Hikmat akan menolong kita membedakan yang mana yang mendatangkan bahaya bagi kita, mendatangkan celaka bagi kita, mendatangkan kerugian bagi kita, dan mana yang mendatangkan kebaikan. Hikmat menolong kita untuk membedakan itu. Untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita lihat hikmat yang seperti apa yang dari Tuhan itu. Kita lihat ini. Hikmat yang dari Tuhan itu adalah hikmat yang tidak didorong oleh keserakahan. Yang tidak merugikan orang lain. Hikmat yang seperti apa lagi? Hikmat yang tidak menghalalkan segala cara. Terus apa lagi? Tetapi yang mencari kebenaran dan damai sejahteranya Tuhan. Itu hikmat yang dari Tuhan. Kita jadi peka dengan sinyalnya Tuhan. Kadang kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama menarik. A dan B. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan pernah mengalami itu. Tapi saat kita memiliki hikmat, Tuhan menolong kita untuk kita bisa lihat mana yang sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi jangan kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa sih? Mana sih yang menguntungkan saya? Orang beriman tidak kayak itu lagi kalimat bertanyanya sama Tuhan. Dia bertanya kayak ini, Tuhan, yang mana Tuhan berkenan? Apakah Tuhan berkenan saya lakukan A atau lakukan B? Rencana A
atau rencana B. Dan hikmat yang Tuhan beri bagi kita, itu sangatlah bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tentang hal-hal besar saja, tapi hal-hal kecil pun Tuhan akan menolong kita dengan hikmat-Nya. Amin. Amin. Next, hikmat Tuhan menolong kita. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Untuk menghadapi sebuah konflik. Entah itu konflik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk kita mengatur keuangan kita. Tuhan pun memberi hikmat. Sedikit atau sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita miliki hikmat daripada Tuhan, itu akan cukup. Malah akan berlimpah. Amin. Amin. Banyak orang yang mungkin punya harta benda, mungkin tidak terhitung lagi. Tapi kalau hikmat tidak ada padanya, itu bisa saja habis dalam satu hari. Tapi kita, walaupun sedikit, kalau ada hikmat yang daripada Tuhan, kebutuhan kita cukup. Amin. Amin. Haleluya. Jadi hikmat datang saat kita benar-benar dekat sama Tuhan. Saat kita selalu bergantung sama Tuhan. Amin. Orang berhikmat itu contohnya gimana sih? Orang berhikmat itu tidak selalu banyak bicara. Orang berhikmat itu tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus bertindak. Jadi sebelum mengambil keputusan yang besar di dalam hidup kita harus libatkan Tuhan. Amin. Kita harus berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita minta hikmat sama Tuhan. Jangan sembrono, jangan pakai emosi kita, jangan pakai perasaan, jangan. Minta tuntunan sama Tuhan. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai kita buat keputusan yang tidak tepat di dalam hidup kita. Selagi masih muda, selagi masih anak-anak, walaupun sudah umur kita tua, Tuhan masih memberikan hikmat-Nya saat kita meminta. Amin. Amin. Jadi ketika hidup kita dipimpin lewat doa dan hikmat, saya percaya hidup kita tuh mulai berbeda. Karakter kita tuh beda. Jadi kalau ada orang lihat kita, dia beda sekarang. Kalau bedanya itu menjadi lebih baik dari hari kemarin, seharusnya bersyukur. Betul? Betul. Saat karakter seseorang berubah karena Tuhan memberikan hikmat, karena Tuhan memberikan satu perubahan karena kita berdoa, karena kita meminta, seharusnya orang lain bersyukur. Karena kita lebih dekat dengan Tuhan. Seharusnya orang lain bersyukur melihat Ibu Menti lebih serius dengan Tuhan. Seharusnya kita bersyukur melihat Ibu si Jabat lebih dekat sama Tuhan. Ya, karena yang Tuhan inginkan itu apa? Rohani kita, karakter kita seperti Kristus. Jadi kalau semakin hari kita lihat jemaat Tuhan itu semakin intim sama Tuhan. Yang dulunya cerewet sekarang udah berhikmat dia. Dia mulai diem kayak itu pas ditanya, jawabannya itu berhikmat sekali. Kita harus bersyukur, amin. Amin. Bukan malah iri. Jangan iri dengan itu. Saat ada jemaat kita yang lebih rohani, bukan iri yang keluar dari respon kita. Malah kita harus teladani itu.
Amin. Ya. Yang dulu doanya mungkin stop-stop. Tapi pas disuruh doa, ibu ini berdoa maju ke depan. Terus doanya ternyata mulai stopnya enggak lagi 2 detik. Sudah 1 detik. Wah, itu berarti kemajuan. Terus kita suruh lagi lama-lama apa? Doanya lancar. Kita harus bersyukur. Amin. Amin. Bukan iri. Di saat kepribadian seseorang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Tuhan, kita malah harus memberinya semangat untuk terus maju. Amin. Yes. Lalu selanjutnya, doa dan hikmat membuat kita jadi terang. Mari kita buka Matius 5 ayat 16. Saya bacakan buat jemaat Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah yang Tuhan mau kita jadi saksinya, amin. Jadi terangnya. Saya lihat apa yang diberikan oleh Bapak Gembala di sini, tema-temanya itu memang tema-tema yang menuju karakter kita itu serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Dari sini pun saya belajar untuk merubah karakter saya, Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi karakter orang yang seperti dulu. Saya mau karakter saya terus meningkat ke arah Kristus. Amin. Haleluya. Jadi di dalam doa dan hikmat itu membuat kita jadi terang. Karena apa? Dunia ini butuh orang percaya yang punya kebijaksanaan. Jadi kayak mana Om? Orang yang berhikmat itu terlihat dari apa sih? Terlihat dari satu, cara bicaranya. Mungkin yang dulu tang, sekarang agak tenang. Ya. Terus cara bekerjanya. Yang mungkin dulu selalu telat, selalu gerasa gerusu hidupnya. Sekarang mulai apa? Sekarang mulai teratur. Oh, saya masuk kerja jam 8. Berarti saya harus prepare dari jam 7. Saya akan berangkat jam segini dan akan tiba di kantor jam segini. Terus apa lagi? Cara menghadapi konflik. Saya pernah bertengkar dengan bapak saya. Saya belum punya pengalaman tentang pertengkaran itu. Terus saya ketemu sama komunitas rohani pada waktu itu. Saya cerita bahwa saya sedang bertengkar dengan bapak saya. Terus mereka bilang kayak ini, kamu harus ngomong, kamu harus minta maaf, tapi kamu harus ceritain di mana rasa sakitmu itu sama bapak. Saya beraniin diri saya sampai keringat dingin. Terus saya duduk, saya lihat bapak saya duduk, terus saya datang. Pak, saya mau ngomong. Saya sebenarnya sakit waktu bapak bilang kayak itu sama saya. Hati saya itu tersakiti, Pak. Saya tersinggung waktu bapak ngomong kayak itu. Tapi saya maafin bapak. Saya mau maafin bapak dengan semua kata-kata bapak. Saya mau cerita ini sama bapak supaya bapak tahu. Ke depan supaya bapak bisa jaga kata-kata bapak buat anak bapak ini. Mereka ajari saya kayak itu, Bapak Ibu. Dan itu keluar dari apa? Hikmat. Coba kalau ketemu komunitas yang tidak berhikmat. Saya lagi tengkar sama bapak saya. Terus ketemu sama orang yang tidak beriman. Oh, memang kita ajar aja bapakmu.
Memang itu tidak guna itu. Tapi saat kita ketemu sama orang berhikmat, dia ajari kita untuk menghadapi itu. Amin. Amin. Jadi saya utarakan seluruh apa yang saya rasa sama bapak saya. Saya belajar itu. Sama mama saya juga kayak itu. Saat saya menyakiti seseorang, saya pasti tanya, apakah kata-kata saya menyakitimu, Mak? Apakah kata-kata saya menyakitimu, Mi? Apa abang tadi bilang salah, Dek, ke kau? Kalau salah, kalau hatimu sakit, saya minta maaf. Abang minta maaf. Tuhan menolong kita melalui hikmat untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah. Haleluya. Amin. Terus apa lagi? Hikmat terlihat dari apa? Dari karakter hidupnya. Kalau ngomongin soal karakter hidup ini, yang paling dekat yang tahu, betul? Betul. Istri yang paling dekat yang tahu, suaminya. Suami yang paling dekat yang tahu, istrinya. Terus anak-anaknya yang tahu, bagaimana orang tuanya. Apakah orang tuanya sudah berubah? Apakah istri dan suaminya sudah berubah? Itu yang paling dekat yang tahu. Yang selalu kontak terus. Betul? Betul. Saya tidak tahu apakah ada perubahan di Bapak Ibu sampai saat ini. Saya tidak tahu. Hanya orang yang terdekat yang tahu. Apakah dia berubah? Berubah menjadi lebih baikkah? Atau berubah menjadi lebih burukkah? Itu pilihan dari kita. Tapi Tuhan beri kita hikmat, amin. Kita harus berubah menjadi lebih baik, amin. Amin, dari hari ke hari. Di tempat kerja mungkin banyak orang yang bisa kerja dengan hebat. Dia punya skill, betul? Mungkin teman-teman kita lebih pintar dari kita. Tapi, lihat, hanya orang yang diberi hikmat sama Tuhan, orang itu akan membawa damai dan kasih Tuhan di tempat kerja. Bukan bawa pertengkaran. Bukan membawa roh pemecah belah. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita yang bawa roh pemecah belah, itu bukan dari Tuhan. Kita harus bawa roh pendamai. Bawa roh kasih. Amin? Amin. Supaya kita saling terikat, tambah erat, tambah maju bersama-sama, tambah berkembang bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya teringat tentang teman saya. Dia pernah bercerita. Jadi dia ini kehidupannya mapan. Tapi satu ketika dia membantah pimpinannya. Dia lawan pimpinannya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dipecat. Padahal kalau lihat jabatannya di kantor itu, dia bukan seorang bawahan. Tapi lihat, setelah itu keadaannya semakin memburuk. Tidak menggunakan hikmat. Tidak pakai hikmat. Jadi hikmat itu sangat penting bagi kita, jemaat Tuhan. Amin. Amin. Terlebih di dalam pekerjaan kita yang penuh dengan persaingan mungkin. Yang penuh dengan lingkungan yang tidak baik mungkin. Lalu kita lihat. Seperti apa ciri orang yang hidup di dalam doa dan hikmat? Menjadi terang. Orang berhikmat itu tidak mudah emosional, tidak mudah. Jadi orang berhikmat itu tidak gegabah. Itu cirinya. Terus apa? Tidak penuh dengan kepahitan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, dengar ya. Tidak penuh dengan kepahitan. Itu orang berhikmat. Terus apa lagi? Karena apa? Karena doa membentuk karakter kita
dan hikmat membentuk keputusan kita. Maka dua-duanya sangat berkesinambungan. Kesaksian terbesar kita bukan cuma dari kata-kata. Mungkin beberapa minggu yang lalu, firman-Nya tentang apa? Saat kita penuh dengan kasih Kristus, Roh Allah, kata-kata kita menjadi baik. Betul? Kata kita memberi semangat orang lain. Memberi kekuatan bagi orang lain. Tapi di sini lebih daripada itu. Kesaksian terbesar kita bukan hanya dari kata-kata lagi. Saat kita sudah tahu bahwa kata-kata kita itu harus memberkati, kata-kata kita harus membangun satu sama lain. Sekarang apa? Tapi kehidupan kita yang dilihat orang lain. Amin. Kita apa? Jadi pembawa damai di tempat kita kerja. Amin. Karena itu apa? Karena itu firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang kita praktekkan dalam hidup kita. Jangan firman Tuhan hanya jadi apa? Pengetahuan di sini doang. Jangan. Firman Tuhan itu sudah kita tahu, kita harus lakukan. Belajar untuk melakukannya. Memang tidak langsung semua, satu persatu kita belajar. Satu persatu kita lakuin. Lalu itu akan menjadi kebiasaan yang baik, yang membangun diri kita sendiri. Saya pernah berdoa, saya bernyanyi, terus saya tutup mata, terus saya nangis. Cuman itu aja Bapak Ibu, tidak ada yang saya ungkapin. Air mata itulah yang ungkapin sama Tuhan. Tidak perlu saya ngomong. Saya nangis terus. Tidak tahu apa yang beban yang ada di pundak saya. Saya cuma nyanyi aja, terus nangis. Dibayangkan saya seolah-olah Tuhan itu peluk saya. Itu yang di pikiran saya. Tuhan itu peluk dan saya curahin seluruh tangis saya sama Tuhan. Saya tidak ngomong apapun. Saya cuma nyanyi, Tuhan. Saya nyanyi cuman. Cuman ngomong Tuhan, itu aja. Tidak ada saya kata-kata apapun. Karena hati ini yang sudah ngomong sama Tuhan, betul? Ya. Sama Tuhan itu harus sejujur-jujurnya. Luapin seluruhnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Hari-hari ini semakin jahat, Bapak Ibu. Semakin sulit. Ekonomi ini semakin sulit. Tapi orang yang punya hikmat dan berdoa sama Tuhan, dia diberi ketenangan. Dia diberi kekuatan untuk hadapin itu semua. Amin. Amin. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi mulai minggu ini, kita mau awali pekerjaan kita, aktivitas kita dengan doa. Amin. Kita mau belajar. Amin. Amin. Jauh lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jauh lebih baik dari kita yang di belakang. Amin. Amin. Kita mau terus maju, meningkat di dalam Tuhan. Dan yang Tuhan inginkan apa? Ya Tuhan inginkan itu. Tuhan inginkan pribadi kita tuh terus meningkat. Tidak stagnan. Tuhan inginkan kita itu semakin bertumbuh, semakin maju, semakin berkembang. Itu Tuhan kita. Tuhan tidak pengen kita tuh mentok, dah. Percayalah, Tuhan pengen kita tuh semakin maju, semakin melangkah, semakin kuat sama-sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu semua kebaikan. Tidak ada keburukan. Betul? Betul. Waktu Tuhan disalib, semua yang jahat itu sudah dipakukan di situ. Semua, kalau kita ngomong semua itu berarti seluruhnya, yang jahat dari kita, yang buruk dari kita, sudah di situ dipakukan. Berarti yang tinggal sekarang itu yang baik. Seharusnya yang baik yang tinggal sekarang itu. Tidak ada lagi ketakutan. Karena apa? Di salib itu udah dipaku ketakutan kita. Di salib itu khawatir kita sudah dipaku di situ. Amin. Amin. Tuhan itu sudah kalahin semuanya.
Jadi sekarang ini kita punya tubuh, kita punya pikiran dan hati, itu sudah benar-benar baik. Hadapi semua sama-sama Tuhan. Mungkin dalam keluarga kita kehilangan seseorang. Saya pun kehilangan seseorang. Yang saya kenal baik, yang mungkin dia tempat kita mencurahkan cerita, canda tawa. Tapi sekarang kita mau jalan sama Tuhan. Kita tidak harapin manusia manapun. Cuma Tuhan, cuma Yesus. Amin. Amin. Kita mau libatkan seluruhnya dengan Tuhan. Semua keputusan kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita. Kita mau cari hikmat lebih daripada ambisi kita. Jadi kita mau belajar untuk luangkan waktu kita baca firman tiap hari. Baca firman. Walaupun satu ayat sekalipun, firman itu adalah berkat yang besar bagi kita. Berdoa kepada Tuhan. Kita mau ketemu dulu Sang Pencipta hidup ini. Ngomong sama dia, Tuhan, hari ini saya mau aktivitas. Sertai saya Tuhan. Saya mau lakukan segala hal dengan baik. Sebab itu damai sejahtera Tuhan itu ada waktu kita melakukan semuanya. Tuhan bantu lewat hikmat-Nya, amin. Amin. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan, percayalah, Tuhan juga ikut menopang beban itu. Amin. Amin. Dan sekarang kita mau renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saya masih mengandalkan diri saya sendiri? Apakah saya melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saya? Apakah keputusan saya sudah dipimpin sama hikmat Tuhan beberapa hari ini? Karena terkadang masalah terbesar kita bukan karena kurangnya skill, bukan karena kurang pinter, bukan. Tapi karena kita sering mengambil keputusan, mengambil tindakan pakai emosi. Jadi kita tuh kurang berserah sama Tuhan sepenuhnya. Jadi saat ini kita harus memilih jalan hidup yang benar. Amin. Karena kesibukan kita jika tanpa doa pasti hasilnya apa? Melelahkan. Kepintaran kita tanpa hikmat hasilnya apa? Kesalahan. Tetapi doa dan hikmat menuntun kita kepada arahannya Tuhan. Amin. Sedikit sama Tuhan lebih baik daripada apa? Banyak tapi tidak sama Tuhan. Saya sebagai pelayan, ada sebuah pertanyaan. Ada orang yang sibuk sekali melakukan pelayanannya, tapi tidak berbuah sama sekali. Jadi jangan anggap kami ini para pelayan itu sangat suci kayak itu. Nah, kami bisa buat kesalahan, tapi kami mau memelihara hidup kami untuk selalu jadi teladan. Kami mau belajar untuk itu. Karena apa? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan seharusnya memberi dampak. Amin. Ya. Karena dia tidak mementingkan dirinya lagi. Dia mementingkan kepentingan orang lain. Dia dahulukan itu.
Jadi hari ini Tuhan sedang mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Serahkan pekerjaan kita, serahkan keputusan kita, serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Tuhan mau memimpin kehidupan kita. Hari ini jangan lagi berkata, Tuhan berkati pekerjaanku. Jangan. Mari kita ubah jadi apa? Tuhan pimpin pekerjaan saya. Saya mau Tuhan di depan memimpin saya. Amin. Amin. Dan inilah kesimpulan firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak hanya memberi kita pekerjaan yang sekarang kita sedang alami, sedang lakukan, tapi Tuhan memberi hikmat untuk kita untuk menjalaninya dengan benar. Haleluya. Doa harusnya membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Karena di dalam doa kita dapat mengutarakan segala-galanya sama Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu, mari. Sedekat itukah kita harus dengan Tuhan? Ya, harus dekat. Mari kita mau bangkit berdiri. Sebagai orang percaya, kita mau kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pun menjadi berkat bagi orang lain. Dia meneladani, dia memberikan teladan bagi kita seperti itu. Dia hidup di dalam doa, dan kita teladani bahwa kita pun harus hidup di dalam doa. Kita mau berjalan dengan hikmat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Hayati setiap kata-kata. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Urapi kami Tuhan. Amin. Sebagai orang tua Tuhan. Amin. Sebagai anak Tuhan, sebagai istri Tuhan, sebagai suami Tuhan. Amin, Yesus.
berkati kami Tuhan, jemaat HDCC saat ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan ada pada kami Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Mu memimpin kami Tuhan, untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu itulah yang ada pada kami, membimbing kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kami Tuhan, untuk kami selalu ingat setiap firman yang sudah kami dengar. Kami mau lakukan itu Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkatilah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengar Tuhan itu berasal dari Engkau satu-satunya Tuhan kami. Kami mau menjadi orang yang berkembang dari hari ke hari Tuhan. Bertumbuh dari hari ke hari, semakin serupa seperti Allah kami, seperti Tuhan kami. Ini Tuhan doa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.